Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Semoga kita semuanya akan diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hanafia, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sumeneb, SMA Negeri 1 Arjasa. Pada video kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan hasil diseminasi saya yang dilakukan di sekolah saya bersama teman-teman guru dan juga kepala sekolah. Namun, sebelum saya sampaikan hasil diseminasi saya perkenalkan fasilitator saya, yaitu Bapak Agus Darjito, dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Ali Harsojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Arjasa, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Arjasa, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Arjasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi guru penggerak tahun 2023. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan acara, yang kedua sambutan dari kepala sekolah SMA Negeri 1 Arjasa, kemudian acara yang ketiga yaitu acara inti diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak, yaitu Bapak Muhammad Ali Hanafia SPD. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah SMA 1 Arjasa kepada Bapak Sumarom. Kami persilahkan. Video Pak, oh ya sampai YouTube dunia itu Pak. Oh coba Pak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Arjasa, yang saya hormati calon guru penggerak, dan Bapak Ibu guru sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari yang penuh dengan nikmat Allah ini kita bisa menghadiri sebuah acara aksi nyata untuk calon guru penggerak yang diberi judul sesuai dengan yang ada di poster ini, diseminasi budaya positif SMA Negeri 1 Arjasa. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan, materi dan aksi yang dilakukan oleh teman kita, dalam hal ini Bapak Ali Hanafia, mendapatkan nilai yang positif, khususnya bisa menumbuh kembangkan sistem pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Arjasa. Jadi sebagai sumbangsih pemikiran buat kita selaku guru, bagaimana membuat diseminasi ini. Dan saya harapkan nanti kita
Bapak Hanafi juga bisa membantu teman-teman dalam kegiatan ini. Tak kalah pentingnya, mudah-mudahan kegiatan ini bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, hanya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, di mana Bapak Ibu sekalian telah mendukung kegiatan dari teman kita, dan mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi buat kita semua, buat Bapak dan Ibu guru untuk mengikuti atau mendaftar sebagai calon guru penggerak pada periode-periode berikutnya, dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kualitas kita sebagai pendidik tentunya, yang mudah-mudahan juga kita bisa mengembangkan pola pembelajaran di SMA Negeri 1 Arjasa. Insya Allah itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh calon guru penggerak yaitu Bapak Muhammad Ali Hanafiah SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ulika wal khatimi lima sadakan nasil haqi bil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Arjasa, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Arjasa, dan teman-teman guru yang sangat saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah wa Ta'ala atas segala hidayah, rahmat, taufik dan inayahnya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita berkumpul di sini dalam rangka tugas saya, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Arjasa ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dan zaman Islami yang saat ini kita rasakan bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa materi dan acara diseminasi ini, saya menyampaikan bahwa saya berdiri di sini tujuannya pertama adalah dalam rangka melaksanakan tugas calon guru penggerak di modul 1.4. Yang kedua, tugas saya di sini adalah untuk berbagi, untuk sharing, berbagi pengalaman yang saya dapatkan di calon guru penggerak selama beberapa minggu kemarin, beberapa ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan, bagaimana kemudian saya bisa berbagi di sekolah tercinta ini. Namun bukan berarti saya ingin menggurui, bukan berarti saya ingin melatih dan lain sebagainya, atau menggurui Bapak Ibu. Kita sharing, tukar pengalaman, walaupun pengalaman yang saya dapat sedikit mungkin akan bermakna berarti ketika kita sharing, berbagi, akan memunculkan sesuatu hal yang positif di sekolah ini. Sebelumnya tak lupa saya menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu jalannya tugas saya, terutama kepada kepala sekolah dan jajarannya,
Tak lupa juga dengan Bapak Ibu guru yang hadir sempat di sini, saya menyampaikan terima kasih. Bapak Ibu guru yang saya hormati, tidak lupa saya menyampaikan salam dan bahagia dalam kesempatan ini. Kita semoga senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, aksi nyata modul 1.1 budaya positif, diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang saya susun dalam tugas saya di PPT ini. Ada hal yang harus kita pahami bersama, yang kita kenali. Tentunya ini sudah kenal Bapak Ibu dengan foto yang saya pajang di depan. Salah satu bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, 1889-1959. Beliau merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnus, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Jadi orang pribumi dulu terbatas Bapak Ibu untuk mendapatkan haknya di pendidikan, karena memang pada saat itu Indonesia itu dengan penjajahan Belanda. Namun dengan kerja kerasnya Bapak Ki Hajar Dewantara memperjuangkan itu. Salah satu yang sudah familiar, yang sudah sering kita lihat dari apa pemikiran beliau dalam bahasa Jawanya, Ingatso Sung Tuwodo di depan memberi teladan, Inmatjo Mangun Karso di tengah memberi bimbingan, Tut Wiru Handayani di belakang memberi dorongan. Inilah yang kemudian menjadi Tut Wiri Handayani. Mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih atas koreksinya. Kemudian lanjut. Kalau berbicara budaya positif di sekolah kita, perlu kita pahami dulu apa itu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau persoalan profil Pancasila, Bapak Ibu sudah memahami bersama. Kemudian di sini ada konsep utama modul budaya positif. Pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua adalah disiplin positif, ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, kemudian keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi konter restitusi, dan yang terakhir keenam adalah segitiga restitusi. Mari Bapak Ibu kita bahas bersama-sama satu persatu, mulai dari perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Bapak Ibu, kemudian lanjut. Nah, ini ada paradigma pembelajaran abad 21. Pembelajaran yang diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu, bukan diberitahu. Yaitu bagaimana kemudian peserta didik mempunyai kemandirian dalam memahami dirinya, berpikir kritis, bukan berpikir mekanis. Teknologi komunikasi hanya merupakan alat bantu, bukan segala-galanya sebagai unit dari kodrat zaman anak. Jadi media ini Bapak Ibu hanya sebagai media pembelajaran, bukan segala-galanya. 3. Motivasi perilaku manusia. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi terendah pada perilaku siswa. 2. Mendapatkan reward atau pengakuan. 3. Menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai nilai sendiri dan nilai yang mereka yakini. Membuat siswa disiplin positif karena motivasi bersifat intrinsik. Kemudian lanjut Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif pertama adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi
dari sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita lebih cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan atas tuntutan, ancaman maupun hukuman. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sebetulnya yang kita harapkan bersama adalah bagaimana anak-anak itu memiliki motivasi dari dalam, bukan memiliki motivasi dari luar. Itu yang kita harapkan, sehingga anak-anak tidak dibiasakan dengan reward ataupun dengan punishment. Jadi dia dengan kesadarannya melakukan sesuatu yang akan dilakukan untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penugasan, kebebasan, dan kesenangan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kadang-kadang kita harus juga butuh terkait tentang kebutuhan dasar manusia. Kadang-kadang anak-anak kita pergi ke sekolah, kemudian sangat naif sekali ketika kemudian kita tidak memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Kita hanya seolah-olah melihat persoalannya, melihat performanya, ini seperti ini, tapi kita tidak pernah memahami kebutuhan yang mereka penuhi dalam setiap harinya. Kemudian lanjut hierarki kebutuhan yang menurut Maslow. Di sini ada aktualisasi diri, mencapai ke potensi penuh seseorang termasuk aktivitas kreatif, kemudian kebutuhan harga diri, kemudian kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta, kemudian kebutuhan akan rasa aman, dan kebutuhan fisiologi. Kemudian lanjut Bapak Ibu yang saya hormati, di sini yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi instinktif seperti yang saya jelaskan di awal Bapak Ibu tadi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin dari karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Inilah Bapak Ibu yang kita harapkan bersama, bahwa anak-anak kita nanti mempunyai motivasi intrinsik, artinya punya kesadaran sendiri, bukan karena dikasih imbal, dikasih ini dan sebagainya, ingin dapat nilai bagus, kamu anak ini seperti itu dan sebagainya, atau dihukum. Kemudian ini contoh konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, menunjukkan kesalahan, murid menjadi rendah hati. Kemudian penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menggendalikan dirinya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita memberikan sebuah motivasi ekstrinsik, artinya dari luar, dengan memberikan reward dan sebagainya. Contohnya ketika saya memberikan sebuah reward kepada si A dengan memberikan pujian di sekolah, ada banyak siswa yang kemudian merasa terhukum karena yang lainnya tidak dipuji. Ini sebetulnya kita tidak pernah sadari. Sehingga kita memuji anak-anak dengan berlebihan, tapi ada orang lain yang merasa terhukum. Oh, saya tidak. Kamu anak-anak dapat nilai bagus, kamu pintar, yang lain tidak dipuji. Jadi cara memuji kita secara universal seperti itu Bapak Ibu. Ini yang mungkin sering kita tidak sadari. Lebih-lebih pada saya sendiri sebelum saya masuk CGP, saya sering seperti itu. Oh, kamu bagus, kamu renangnya bagus, tidak memikirkan yang lain seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini Bapak Ibu konsep disiplin dengan identitas sukses. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon,
bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini adalah salah satu konsep desain dengan identitas sukses. Kemudian lanjut, konsep desain pendekatan restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang dasar tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Walaupun Bapak Ibu tidak selamanya kita melakukan sebuah restitusi dalam menangani persoalan anak kita, namun paling tidak kita memahami tentang sebuah restitusi dan ciri-ciri restitusi. Karena restitusi itu dalam menyelesaikan bukan dari kita sebetulnya, bagaimana kita memberikan gambaran dan anak-anak itulah yang kemudian menyelesaikannya. Kemudian lanjut, biar cepat, perbedaan hukuman, sanksi dan restitusi. Perlu Bapak Ibu biar tidak terjebak dalam sebuah konsep ada hukuman. Guru menghukum murid tersebut mengikuti bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini adalah hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat, mengerjakannya sebagai kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan yang telah disepakati. Restitusi, guru menanyakan, meyakinkan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan menghormati dirinya yang lain. Artinya begini Bapak Ibu, kalau hukuman itu kadang-kadang secara apa ya, kita melakukan secara tanpa kita sadari. Ketika melanggar langsung kamu sekejam, tanpa ada konsep, tanpa ada aturan, itu namanya hukuman secara spontan. Ketika ada anak bersalah di depan kita, langsung kita tanpa menanyakan dan sebagainya langsung sekejam. Ketika anak terlambat, kamu terlambat langsung sekolah dan sebagainya, itu adalah hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, anak-anak itu ketika melanggar sesuatu, dia harus disesuaikan dengan peraturan atau kesepakatan. Artinya kita dalam menindak anak-anak itu tidak kemudian serta-merta menurut keinginan kita, tapi melihat prosedur dan keyakinan kelas yang kita sepakati. Di sekolah kita kan sudah punya keyakinan dalam bentuk peraturan sekolah yang tertuang dalam buku putih di BK seperti itu. Jadi kita tidak serta-merta ketika anak bersalah, anak dan sebagainya langsung menghukum. Kita harus merestitusi dan sebagainya. Ada anak bertengkar dan sebagainya langsung kita menghakimi dan sebagainya, itu adalah hukuman. Kemudian ini yang kelima, posisi kontrol restitusi: penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu kita ada di posisi mana dalam setiap menyelesaikan masalah? Apakah di posisi penghukum ketika ada masalah langsung menghukum, kemudian pembuat bersalah beberapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, Bapak Ibu guru kecewa sama kamu, anak-anak dibuat bersalah Bapak Ibu. Kemudian teman, kita seolah-olah sebagai temannya dalam menyikapi masalah, ada anak-anak kita bermasalah, kita memposisikan kita sebagai teman dalam bahasanya, anak-anak gimana, kamu gimana dan sebagainya. Ada komunikasi yang dibangun. Kemudian pemantau, kita memantau. Ketika anak terlambat kita pantau, kenapa kamu terlambat, kemudian ada konsekuensinya dan sebagainya. Nah, inilah yang paling bagus sebagai manajer. Manajer ini salah satu pertanyaan yang sering timbul adalah apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu. Intinya di manajer inilah yang paling strategis dalam menyelesaikan persoalan setiap anak. Seperti itu Bapak Ibu. Ketika anak terlambat, kita tanyakan kenapa terlambat, dari rumah jam berapa berangkat, manajerial kan. Kemudian kira-kira kamu bisa tidak terlambat, apa yang harus kamu lakukan. Itulah yang dinamakan seorang manajer. Bukan kemudian terlambat, sepanjang anak jam 10. Ini pada posisi kontrol sebagai penghukum. Ini biasanya teman-teman guru olahraga ini, tapi yang melakukan seperti ini semoga tidak. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selama ini kita mengenal namanya peraturan kelas, namun kita tidak jarang sekali mengenal yang namanya keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Di sekolah ini kita seolah-olah kalau dalam memahami implementasi kurikulum merdeka, seolah-olah kita tidak boleh menghukum siswa.
Siswa punya kemerdekaan, namun sekolah harus punya aturan. Bagaimana cara buatlah sebuah keyakinan kelas atau buatlah sebuah keyakinan sekolah. Sama bahwa pula keyakinan itu adalah sebuah aturan, cuma konsepnya yang berbeda. Kalau peraturan dibuat oleh sekolah, tapi kalau keyakinan dibuat secara bersama menjadi sebuah kesepakatan. Bahkan kalau kita mau aturan yang ada sekarang ini di BK, mari kita buat berubah menjadi sebuah keyakinan sekolah. Bagaimana caranya? Kita undang wali murid, kita undang siswa, mungkin di sini ada OSIS. Kita konsep kita bahas, kita sepakati kira-kira pelanggaran-pelanggaran yang akan kita bahas di situ menjadi sebuah keyakinan sekolah. Sehingga ketika anak melanggar bukan kita menghukum, tapi menghukum kesepakatannya sendiri. Itulah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Ini beberapa contoh berdiskusi dan sebagainya. Kemudian lanjut, ini keyakinan kelas Bapak Ibu di sini waktu ini contoh-contohnya saja. Nanti keyakinan kelas itu bisa kita tempel di dinding Bapak Ibu biar meyakinkan anak-anak. Jadi peraturan tidak hanya ditulis, diingat tidak. Kalau bisa kita tempel di dinding sehingga anak bisa melihat kalau kita dan sebagainya. Lanjut, bagaimana pembentukan keyakinan kelas sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini kemudian Bapak Ibu segitiga restitusi, validasi tindak yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ini salah satu segitiga restitusi dalam menyelesaikan persoalan. Nanti ada contoh videonya saya tampilkan karena kemarin saya melakukan sebuah restitusi. Ini menstabilkan identitas pada bagian dasar sedikit merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah pada menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka. Misalnya berkata, saya pernah melakukan yang sama denganmu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional maka orang tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Menstabilkan identitas kita ini Bapak Ibu tujuannya biar mereka tidak bersalah, benar-benar bersalah gitu loh. Bahwa tidak hanya mereka yang salah, tidak hanya yang salah, orang lain juga merasa bersalah. Bahkan kita pun juga pernah merasa bersalah. Itulah menstabilkan, biar secara emosional dia stabil. Tidak seolah-olah dia bersalah dan sebagainya sehingga dia akan putus asa. Kemudian lanjut, validasi tindakan yang salah. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Begini Bapak Ibu, kita juga harus memiliki dan melakukan sebuah tindakan kebutuhan dasar manusia. Contohnya, ketika ada anak lambat, kita harus pahami kenapa dia lambat. Jangan-jangan dia di rumahnya tidak terpenuhi kasih sayangnya sehingga malas. Kemudian dia sakit perut, malas ke sekolah. Kenapa? Jangan-jangan dia tidak makan Bapak Ibu. Manusia butuh makan. Kalau seseorang tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasarnya, maka kita pun akan melakukan sesuatu yang di luar jangkauan, di luar aturan, di luar nalar kita Bapak Ibu. Kadang-kadang murid kita temukan di pojok tidak sholat dan kemudian kita langsung marahi Bapak Ibu. Kita pahami kenapa dia tidak sholat. Jangan-jangan dia tadi tidak sarapan waktu istirahat jika dia lemas, tidak punya uang. Ya kalau mau dikasih uang, monggo. Secara psikologis kita harus pahami seperti itu Bapak Ibu. Kebutuhan dasar inilah yang akan menjadi dasar orang itu dalam bersikap. Ini yang mungkin harus kita pahami Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan sudah sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikatakan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan mereka ingin sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditentukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya, sehingga restitusi dapat menumbuh motivasi internal murid untuk disiplin, positif dan terus cari solusi dengan permasalahannya. Menanyakan keyakinan
artinya ketika ada yang selalu menanyakan bahwa apakah dirinya sudah melanggar dan kesepakatan, ketika menyadari kita anak-anak itu benar-benar meyakini bahwa dirinya benar-benar bersalah, Bapak Ibu. Kemudian lanjut, ini contoh, ini apa namanya, dalam penerapan program disiplin. Saya sedikit memberikan contoh Bapak Ibu, ini biar juga kenal fresh. Kemarin beberapa minggu yang lalu saya mencoba merestitusi, semoga ada di videonya. Bapak Ibu sebentar bersabar, dikit aja ini. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Memang ini tadi betulnya kayak tidak terdownload ini. Ya sambil menunggu videonya, karena saya ambil di WhatsApp web ya, karena tadi tidak sempat download. Dalam selanjutnya supaya kita lebih kooperatif, biar lebih hidup, karena ini kita buka sharing ya, bertukar pengalaman, mencari sebuah persoalan-persoalan yang selama kita hadapi terkait dengan budaya positif yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kira-kira bagaimana cara persoalan dan sebagainya. Dalam sesi pertama ini kita buka 2 pertanyaan aja Bapak Ibu, silakan. Saya kembalikan ke pembawa acara dan sekaligus moderator, silakan. Demikian penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Bapak Muhammad Ali Hanafia SPD, tentang diseminasi budaya positif. Adapun beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Hanafia tadi. Beliau menyampaikan bahwasanya salah satunya adalah tentang budaya positif, yang mana budaya positif itu harus berpihak pada siswa dan juga harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk selanjutnya, biar terkesan forumnya lebih hidup, mungkin ada beberapa dewan guru yang mau menyampaikan apa pengalaman yang sudah ditemukan ketika pembelajaran di sekolah. Sekali lagi kami buka 2 pertanyaan saja, dipersilakan. Sebelum pertanyaan, ini yang saya lakukan merestitusi. Pak Marisi, mohon suaranya dan Suaranya Pak? Hah? Suaranya enggak? Restitusi Bu namanya. ini restitusi yang saya lakukan karena dia terlambat Bapak Ibu, rumahnya dia jauh sekali di angkatan sana. Bapak Marisi, mohon ada suaranya di tablet. Audio. Dia itu terlambat Bapak Ibu, sering terlambat, kemudian saya panggil untuk saya restitusi. Hasil dari restitusi yang saya lakukan, dia itu ternyata Bapak Ibu, kenapa saya terlambat, jarak rumahnya ke sekolah luar biasa jauh. Di samping jauh, medannya yang melewati pematang sawah gitu. Jadi dia tidak melewati aspal hitam. Ternyata ketika saya restitusi, dia bilang, Pak, kalau saya ke sekolah itu melewati, ke dalam bahasa kita gelengan katanya. Dalam itu, iya, apa namanya? Ya, yang paham rumahnya itu Bu Vivi dan Pak Rahman. Bu Vivi saja dari rumahnya ke jalan hitam itu tidak berani naik sepeda motor Bapak Ibu. Ya Bu Vivi ya. Dia itu, iya, benar. Itu Bu Vivi, kita ke sana itu dalam kondisi yang masih bagus.
Tapi ketika dalam kondisi hujan becek, beda lagi. Makanya saya tertarik untuk merestitusi ini itu kondisi dan lain sebagainya. Mohon maaf karena memang suaranya kurang bagus. Kita lanjut pada sesi tanya jawab. Nanti saya kirimi dan lain sebagainya. Nanti sambil nunggu Pak Polisi, ya silakan tanya jawabnya. Baik, bagi Bapak atau Ibu Dewan Guru yang mau disampaikan, kami persilahkan. Saya tertarik dengan gambar tadi, terutama yang siswanya. Terus bagaimana langkah kita? Pertanyaan saya, bagaimana langkah kita kalau anak ini setiap harinya terlambat, setiap hari terlambat, karena memang melihat kondisi rumahnya jauh dengan sekolah, di samping jauh juga kondisi jalannya yang tidak kurang mendukung. Apakah kita membiarkan anak itu setiap hari terlambat atau ada usaha lain dari sekolah, misalnya dicarikan kos-kosan? Itu saja barangkali pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditanggapi, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu Dewan Guru, kami persilahkan. Dipersilahkan Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi sebelum ditanggapi pertanyaan pertama. Pertanyaan saya, jadi seminasi itu apa? Diseminasi itu apa? Baik, langsung ditanggapi oleh Bapak Muhammad Ali Hanafiah, yang mana di sini sudah ada dua pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama yaitu langkah atau penanganan ketika siswa yang sering terlambat. Kemudian pertanyaan yang kedua, karena pembahasan hari ini tentang desiminasi, jadi dipertanyakan desiminasi itu apa, kira-kira. Mohon ditanggapi Bapak Ali Hanafiah. Terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan pertama fokus pada restitusi yang saya lakukan tadi dengan gambar video. Itu adalah salah satu anak wali saya kelas 12 IPS 2, namanya Mila ya, yang beralamatkan di Desa Angkatan. Kenapa saya tertarik untuk merestitusi dia? Karena dia masa persoalannya adalah sering terlambat Bapak Ibu. Kemudian pertanyaannya, apakah langkah kita dalam menangani sebuah persoalan kepada anak didik kita? Ada 5 langkah yang harus kita lakukan, yaitu 5 posisi kontrol kita. Yang pertama adalah sebagai penghukum Bapak Ibu, kemudian yang kedua adalah sebagai pemantau, yang ketiga adalah sebagai yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian kedua sebagai pembuat orang bersalah. Kalau penghukum tidak usah saya jelaskan, jelas sudah bisa dipahami, dicerna Bapak Ibu. Ketika anak terlambat langsung kita hukum, yang sering kita lakukan selama ini, walaupun itu bukan persoalan salah tapi hanya kurang efektif. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, buat dia merasa bersalah dengan apa yang dilakukan, sering terlambat. Kemudian ketiga adalah teman. Mari diajak sharing anak-anak itu, memposisikan. Kadang-kadang pada saat kita posisi sebagai teman, dia akan terbuka dengan kita, akan sehati dengan kita. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kita juga butuh anak memahami karakter anak itu seperti apa. Kadang dia, kalau kita selalu memposisikan sebagai guru, dia akan enggan, akan tertutup kepada kita karena kita adalah si guru. Sekali-kali kita sebagai temannya dia. Namanya teman, kita kan pernah muda. Kalau kepada teman kan, bahkan kepada teman kita akan lebih terbuka ketimbang kepada keluarga. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Karena posisi sebagai teman kita lebih mudah menyentuh hatinya seperti itu. Kemudian lanjut, yang
memantau. Jadi memantau hanya memantau bahwa apa yang dia lakukan adalah salah dan melanggar sebuah peraturan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, yang kelima ini yang terakhir adalah yang paling strategis, yaitu posisi kita sebagai manajer. Nanti sebagai manajer ini adalah yang harus kita lakukan, implikasinya adalah merestitusi dia. Manajer ini meyakinkan bahwa dia salah. Kemudian setelah dia salah, karena kalau posisi manajer ini artinya sudah melakukan 4 restitusi yang sebelumnya, Bapak Ibu. Ketika dia memberikan, artinya manajer ini bukan dari kita sebetulnya yang memberikan solusi. Kita kembalikan kepada si anak. Kamu kenapa kok lambat? Kira-kira apa? Oh iya Pak, saya jalannya gini. Terus kita tanyakan lagi pada anak. Terus solusinya apa? Kira-kira kamu punya gambaran tidak? Bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi? Oh ya Pak, gini-gini, kita sharing dan sebagainya. Terlepas kemudian ada sebuah tawaran-tawaran bagaimana kalau kamu supaya tidak terlambat ngekos dekat-dekat sekolah. Ini bagian langkah daripada sebuah restitusi yang akan kita lakukan seperti itu, Ibu. Bapak Ibu, saya punya pengalaman dulu. Ada anak wali saya, Bu. Anak wali saya lagi anak wali saya yang mau berhenti sekolah, bukan terlambat lagi, mau berhenti sekolah. Saya langsung melakukan sebuah home visit dengan Pak Mardian, teman sejawat saya yang setia itu, ke Pulau Mamburit. Sampai sebelum rumahnya saya bilang ke Pak Mardian, Pak Dian, seandainya anak ini mau sekolah, saya siap membelikan sepeda motor atau bahkan saya siap memberikan tempat kos di dekat sekolah. Pertama Pak Dian, kok bisa? Kita lihat saja. Nyampe ke rumahnya, ketemu anaknya, saya juga mau Pak Nafi dan Pak Dian. Ingin memberikan itu. Kenapa? Karena dengan langkah-langkah seperti ini kita memahami bahwa keberadaan anak ternyata tidak mampu, tidak punya sepeda motor, tidak sekolah. Kita meyakinkan bagaimana motivasi intrinsik itu benar-benar muncul dalam diri anak. Kadang-kadang Bapak Ibu kita terjebak seperti yang saya lakukan, beri sepeda motor dan sebagainya. Ini sebetulnya hal yang salah karena tidak memunculkan motivasi dari dalam dirinya. Dia seolah-olah selalu dimunculkan motivasi dari orang lain. Ada sebuah kasus permainan Bapak Ibu, ketika si A si B memegang, saling berjabat tangan, kemudian si A memegang uangnya, si B tidak memegang apa-apa, kemudian saling berjabatan, otomatis yang saya pegang uang akan mempertahankan genggamannya ini supaya tidak dibuka sama orang lain kan. Kemudian orang lain akan mencoba untuk membuka, penasaran ada apa di dalam tangannya itu. Nah, ini adalah salah satu sebuah motivasi intrinsik. Artinya apa? Bahwa saya meyakinkan diri saya untuk melakukan sesuatu yang baik dari dalam diri saya sendiri, bukan dari orang lain. Kalau persoalan teknis, menawarkan dan sebagainya, itu sebuah tawaran langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sekolah. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan dalam pertanyaannya Pak Haji Badawi. Pertanyaan luar biasa, keren, bagus sekali. Kemudian yang kedua adalah pertanyaannya Bapak Fadli, pertanyaan terkait dengan pengertian daripada diskriminasi. Kalau dalam bahasa itu pengertiannya adalah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok, target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Sudah saya jelaskan di awal bahwa kegiatan ini merupakan salah satu tugas CGP. Dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka berbagi pengalaman apa yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak. Kemudian kita berbagi di forum ini, berbagi di sekolah ini, walau sedikit mungkin akan bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan juga tentunya untuk anak-anak sekalian. Demikian Pak Fadli, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, setangkap saya tadi diseminasi itu kayak lebih kepada pendekatan individu yang lebih positif. Nah, gimana implementasi diseminasi budaya positif ini kaitannya dengan kita kan serba salah juga di budaya kita itu. Kadang kalau kita baik sama anak, kadang anak melunjak.
sementara kalau kita deketin, mereka ada gap sama kita, gimana? Kalau kita deketin kadang ada fitnah dan sebagainya, karena kayak kasus kemarin viral nanti dan sebagainya. Itu implementasinya bagaimana? Langsung ditanggapi mungkin Bapak Muhammad Ali Hanafi. Sebelum saya menanggapi, Bapak Ibu mungkin dari Bapak Ibu yang lain punya pendapat atau pandangan terkait dengan implementasi daripada diseminasi ini, implementasi daripada budaya positif, bagaimana dan harus bagaimana kita kepada anak itu. Silakan, mungkin di sana di pojok ada Bapak Andani atau Bapak Prasetyo, mungkin punya pandangan pendapat biar kita lebih hidup. Tidak ada? Ya, silakan Bapak Muslim. Saya berbagi sekaligus mungkin jawaban Pak Farisi. Kita sadar itu semuanya tadi yang disampaikan Pak Farisi, tapi yang terpenting itikat baik kita ya kepada anak-anak kita, kemudian waktu dan tempatnya ini harus betul-betul bisa disaksikan oleh orang lain, banyak orang. Artinya jangan sampai kita memberikan bertanya pada anak atau interview pada anak di tempat-tempat yang sepi, yang tidak ada orang lain, ataupun tidak boleh orang masuk ke tempat itu. Saya kira kalau tempatnya umum, meskipun kita berdua, apalagi ada orang lain, insya Allah tidak akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena begini, saya pernah di BK itu ya, saya di BK selalu wanti-wanti kepada teman-teman saya di BK, jangan sampai teman-teman itu membentak siswa. Jadi kalau ada masalah, ada pelanggaran-pelanggaran, jangan sekali-kali membentak siswa. Silakan sampaikan dengan cara pendekatan humanis. Karena kadang-kadang bentakan-bentakan ini bukan mengakibatkan jerah siswa, tapi sebaliknya. Dan itu saya lakukan juga waktu sering saya melakukan itu dengan pemanggilan orang tua. Jadi kasus sosial sudah kasus yang tinggi, pemanggilan orang tua. Dengan orang tuanya saya bahkan memberikan sentuhan-sentuhan seperti itu. Mulai pendekatan-pendekatan tadi itu saya lakukan misalkan di kelas ya, atau di tempat ini kadang-kadang saya manggil anak-anak. Kita tanyakan seperti yang sampaikan Pak Nafi tadi itu permasalahannya. Sampai-sampai saya itu memberikan pelonggaran pada anak itu. Karena orang tuanya sudah pisah, bapak ibunya sudah pisah, tempatnya sudah tidak keluar, ada di Malaysia, ada di Sulawesi, ada di mana, sehingga di rumah kadang-kadang bisa bersama nenek atau kakeknya. Sehingga saya sampai memberikan kelonggaran pada anak itu ketika tidak masuk sekolah, kami cukup kabar pada saya, beritahu pada mereka, atau kalau pakai surat silakan tanda tangani sendiri. Dan saya instruksikan pada BK, kalau ini suratan tanda tangan sendiri silakan di ACC. Karena bentuk kelonggaran karena terjadinya problematika yang ada pada dirinya pada yang bersangkutan itu. Tetapi memang awal-awal bisa berjalan, tapi setelah berlangsung beberapa kali, beberapa bulan, itu nampak berubah. Mungkin karena apa ya? Karena lingkungan anak atau memang teman-teman anak ini yang memang kurang bisa memenuhi harapan saya. Jika bentuk-bentuk kelonggaran tadi ini sudah dengan sendirinya dilanggar, bahkan ketika saya tanyakan alasannya ada-ada saja atau diada-adakan, sehingga kadang-kadang pendekatan ini kepada anak tertentu kadang-kadang kurang efektif ya, kadang-kadang pada tertentu kurang efektif, sehingga perlu kadang-kadang klasifikasi kepada anak-anak tertentu ini untuk ada pengelompokan, ada cara-cara tertentu juga yang mengakibatkan dia ada efek jerah dan otomatis dia itu tidak melakukan hal yang serupa. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih atas jawabannya Bapak Dr. Taurus Muslim, Wakil Kepala Sekolah di bagian Humas. Luar biasa, keren sekali jawabannya. Namun sebelum saya melanjutkan forum ini, nampaknya di forum ini begitu kelihatan wajah-wajah lesu dan sebagainya. Saya ingin bagaimana teman-teman lebih ceria lagi. Saya punya game sedikit saja Bapak Ibu, biar lebih seru. Ada game biar kita semangat lagi, karena hanya tinggal berapa menit lagi. Begini Bapak Ibu, kalau saya bilang pagi, cukup tepuk tangannya 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau saya bilang kalau saya bilang malam, jangan tepuk tangan Bapak Ibu. Di malam itu tidak ada yang tepuk tangan, yang ada hanya tepuk maksudnya apa namanya, tidur maksudnya itu. Oke, siap ya Bapak Ibu. Oke, fokus. Iya. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Nah, Bapak Ibu kan kelihatan di belakang nggak fokus. Waduh, ini tadi malam ini kayaknya nggak tidur, Bu. Tepuk tangan terus mulai pagi. Oke, terima kasih, keren sekali Bapak Ibu, luar biasa. Kita lanjut pada forum ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muslim bahwa kita katakanlah dalam bahasa CGP itu sebuah implementasi daripada budaya positif, dalam artian setiap membuat sebuah budaya positif dalam bahasa CGP, kita juga harus memahami kebutuhan dasar manusia. Karena ini sangat berpengaruh sekali dengan eksistensi kita dimanapun berada Bapak Ibu. Bukan cuma kita, murid juga. Kebutuhan dasar manusia, pertama bertahan hidup. Anak-anak juga punya kebutuhan bertahan hidup. Seperti halnya dia butuh makan dan lain sebagainya. Kan khawatir di rumahnya mereka tidak artinya keberadaannya memprihatinkan. Itu yang kemudian harus kita pahami. Yang kedua, kasih sayang Bapak Ibu. Jangan-jangan anak-anak yang nakal, kadang-kadang anak-anak yang bolos dan sebagainya, jangan-jangan mereka kurang kasih sayang. Karena kebanyakan di tempat kita di Pulau Kangean ini rata-rata kan anak-anak tinggal dengan neneknya, tinggal dengan pamannya, saudaranya. Bapak ibunya kadang-kadang cari nafkah ke tanah Ipin dan Upin di sana, ke negeri jiran atau ke negeri yang lainnya. Kadang-kadang dia tidak, artinya keberadaan di sekolah tidak semangat, loyo dan sebagainya. Artinya kita sebelum melakukan sebuah tindakan kita harus pahami ini. Kemudian ada kebutuhan dasar penguasaan. Dalam artian dia punya enggak dalam dirinya, dalam menguasai dirinya. Jangan-jangan dia tidak punya sebuah bagaimana mengendalikan diri dan kekuasaannya di kelas dan sebagainya, tidak punya penguasaan dalam hal haknya sebagai manusia. Kemudian kebebasan. Jangan-jangan anak-anak yang nakal, kadang-kadang anak-anak yang bolos, yang tidak semangat belajarnya, dia tidak punya kebebasan Bapak Ibu. Karena mereka mungkin tidak tinggal dengan bapak ibunya, pulang dari rumah langsung dari pamannya nyapu, dari pulang sekolah ya cek ngare, belum apa-apa, belum dan sebagainya, disuruh kerja, dia tidak punya kebebasan, mau belajar tidak boleh. Atau justru kita sendiri yang tidak berikan kebebasan kepada anak tanpa kita sadari. Contohnya, ketika kita berikan pelajaran, penugasan dan sebagainya, kamu harus kerjakan ini, konsepnya ini, anak tidak punya kebebasan menurut pendapatnya, menurut kreativitas dan sebagainya. Ini kalau dalam lingkungan sekolah, makanya kemudian muncullah pembelajaran berdiferensiasi dan lain sebagainya. Kemudian kesenangan, jangan-jangan anak-anak tidak punya waktu untuk bersenang-senang di rumahnya ataupun di sekolah karena berbagai persoalan yang dihadapinya, baik itu persoalan dari diri sendiri, dari orang lain dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita pahami bahwa Ibu sebelum melakukan sebuah tindakan restitusi pada anak. Kegiatan restitusi yang saya lakukan seperti yang saya katakan tadi, ini 3 langkah, yaitu 3 langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah
validasi tindakan yang salah, kemudian meyakinkan, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Namun saya sepakat dengan Bapak Muslim bahwa kita harus memahami sebuah tempat waktu. Jangan-jangan nanti merestitusi anak-anak di pojok-pojokan di luar jam sekolah. Nah itu yang tidak boleh. Ingat Bapak Ibu, video tadi yang merestitusi itu bukan berduaan, di belakangnya itu sudah ada anak-anak. Namun juga kita harus memahami yang kita restitusi ini adalah bersifat privasi atau apa. Tidak kemudian juga kita merestitusi anak-anak di depan orang dan lain sebagainya. Kita harus pahami persoalannya apa. Kalau persoalan privasi ya tentunya harus berdua. Kalau itu adalah cewek, mungkin bisa jadi di BK itu ada cewek. Kalau cowok seperti itu. Tapi pertanyaannya kalau cowok cewek bisa tidak? Bisa, tergantung. Kita kan guru ini adalah orang tua murid di sekolah. Masa orang tua sama anaknya berpikir yang lain? Ya. Buktinya kan di sekolah kita aman-aman saja Bapak Ibu. Alhamdulillah, semoga kedepannya aman dan lain sebagainya. Dalam rangka apa saya melakukan sebuah diseminasi? Bukan hanya semata-mata tugas CGP saya, tapi saya ingin lebih pada bagaimana berbagi ilmu. Saya juga dapat ilmu dari Bapak Ibu. Saya juga bagi walaupun sedikit yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini, Bapak Ibu. Satu lagi Bang Abi. Ya, silakan. Nambah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong lagi seluruh diskusinya, saya seringkali dititipin HP sama anak-anak. Lalu tanpa sengaja dan sengaja saya buka, saya melihat secara acak antara kelas 1 dan 3 ada perilaku yang sudah mulai agak menyimpang di HP mereka. Salah satunya saya temukan mereka biasa video call dengan pasangan masing-masing. Bukan sama gurunya, bukan sama saya juga. Kemudian mereka juga terbiasa dengan bicara yang bersifat seksual. Kemudian mereka tanpa ragu-ragu, saya masih punya barang buktinya di lab. Kalau di lab saya maksudnya, kalau mereka bikin video itu di monitor kita itu masih ada beginiannya, ya kan, masih ada beginiannya gitu. Ini dilakukan oleh seorang cewek, bukan putra. Jadi kalau putra mungkin saya kalau anak. Yang mau saya tanyakan lagi, diskriminasi model gimana ketika suasana belajar atau suasana edukasi itu tidak tercipta di keluarga? Karena, jadi maksud saya gini, saya kalau lihat itu mereka tidak ada suasana belajar atau suasana edukasi di rumah dari orang tua. Contoh begini, saya sering kali menegur anak kalau makan tuh ngengkang Pak, perempuan. Jadi kadang mungkin di orang tua di rumah itu tidak ada suasana edukasi yang. Jadi diskriminasi model gimana nanti yang bisa diterapkan jika kasusnya seperti. Dan ini terjadi sepasangan mereka Pak. Di kelas 1 itu kalau saya cek HP-nya, ngeri Pak bahasanya. Mulai dari bahasa anjing, mulai bahasa dari yang sudah sifatnya seksual itu loh. Makanya sekali-sekali sekolah coba adakan sweeping, HP-nya dibuka gitu, kita bedah. Nah itu yang terjadi dengan jiwa mereka, karena ini sifatnya private. Belum yang terjadi jadi gini. Dan saya juga menemukan ada motif mereka itu sudah ke konteks seksual sudah. Jadi pembicaraan mereka sudah ke seksual. Mulai dari ya sensitif lah intinya. Nah ini mau digimanakan dengan metode diseminasi? Karena ini juga fatal. Sebelum saya bisa menjawab, mungkin ada Bapak Ibu yang punya jawaban terkait persoalan yang disampaikan oleh Bapak. Silakan. Mungkin ada Bapak Ibu yang menyampaikan. Tadi kayaknya. Ya silakan. Bu Iin, monggo silakan pertanyaannya. Saya lebih baik untuk HP itu Pak. Yang ini apa yang memeriksa saatnya mengontrol itu ya tim IT kan yang tahu di bidangnya ya. Saya kira demikian aja Pak. Ya, saya kira kalau masalah HP tadi untuk memeriksa apa yang tadi katanya Pak Haris
yaitu yang mengontrol itu lebih baik ya tim IT saja yang tahu tentang teknologi canggih ya saya kira. Setelah itu Bu. Ya setelah itu dimusyawarahkan bersama. Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain juga bisa memberikan masukan. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya tertarik dengan Pak Farisi ini. Dengan apa yang disampaikan, dengan bukti-bukti yang pernah beliau dapatkan, ini bukti nyata. Ini maaf ya, kegiatannya Pak Hanafi ini diseminasi, penyampaian informasi yang ditujukan kepada kita, apa yang pernah dilakukan oleh Pak Hanafi ketika beliau ikut seminar di CGP, kemudian aplikasi nyata ketika dia ada di lapangan bersama kita. Mungkin yang dilakukan oleh Pak Farisi tidak pernah dilakukan di CGP. Iya Pak Hanafi? Iya Pak. Di CGP juga. Ya, untuk guru penggerak, cara guru penggerak dengan langsung mengoreksi secara personal HP masing-masing siswa. Mungkin mungkin kita juga tidak pernah membayangkan anak-anak sampai begitu. Di sekolah kita kebetulan mungkin ada yang seperti itu. Ini bisa dijadikan sebagai referensi buat kita dalam rangka menanggulangi ini. Kita kan pencegahan Bapak. Kalau kita menangkap HP seperti kasus kemarin, akhirnya terjadi hal-hal yang membuat kita juga agak shock sedikit. Tetapi karena ini pencegahan, menurut saya mungkin ini juga bisa dijadikan sebagai referensi buat tatib dalam hal ini dicoba ditindaklanjuti. Artinya saran Bu Iin juga, maaf bukan Pak Hanafi nanti yang terjun, bukan CGP yang terjun, tapi beliau juga referensi yang ada di CGP itu bagaimana menangani ini. Apa yang disampaikan oleh Bu Iin, tim IT saya kira bekerja sama dengan BK dalam hal ini, dengan tim disiplin memang suatu waktu bisa sih agar pendidikan karakter itu bisa kita arahkan lah. Kalau anak-anak dengan HP dengan begitu caranya, ini kelihatannya generasi Z yang kita harapkan itu apapun bentuk metode pembelajaran, teori apapun, saya kira ini sudah penjajahan kelas kakap sudah masuk ke anak. Anak sudah otaknya diisi dengan hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan gurunya tidak. Amin. Yang dikhawatirkan takut gurunya juga nyimpen yang begitu-begitu. Ya, bisa di-share maksudnya, bisa dikirim ke yang lain. Saya kira ini sudah darurat. Saya yakin Pak Farisi hanya 3, 4 sampai 5 anak, tidak sampai banyak ini. Tapi sudah menemukan gambar-gambar, apalagi percakapan video call dengan temannya, dengan pasangannya masing-masing, dengan kata-kata. Saya kira seandainya ada Bu Lip, ini layak sudah sesegera mungkin sebelum SMA Negeri 1 Arjasa generasinya ya tidur kalau dipelajari, tetapi sangat bahagia ketika tidak diajari karena mereka sudah pegang HP dengan gambar-gambar seperti itu. Untuk EGP mungkin bisa memberikan solusi atau dalam hal ini walaupun tidak pernah tersentuh mungkin ini, insya Allah begitu sesuai dengan arahannya Pak. Ini diseminasi, hanya penyampaian informasi. Kalau kita ke Pak Hanafi memberikan keputusan kelihatannya kurang, anggaplah sharing. Kalau itu bermanfaat, mari kita gunakan apa yang disampaikan Pak Hanafi, atau kita memberikan masukan kepada beliau. Siapa tahu nanti kan beliau jadi kepala sekolah gitu. Terima kasih. Sebelum pada puncak forum atau acara, saya sedikit menanggapi dari pertanyaannya Pak Farisi. Luar biasa keren Pak pertanyaannya, yang memberikan sebuah pandangan bagi saya sebagai CGP untuk kedepannya punya wawasan yang luar biasa. Begini Bapak, memang ini masuk pada tugas saya sebetulnya, tugas restitusi. Kemarin justru banyak teman-teman CGP yang melakukan sebuah tugas restitusi justru langsung. Malah fasilitator itu berharap CGP itu merestitusi yang fakta, yang nyata.
Itu kayak persoalan ini bagus untuk direstitusi. Tidak kemudian yang pinter, yang bagus kita restitusi. Justru yang seperti ini sebetulnya yang saya cari, ingin merestitusi. Bagaimana nanti langkah ke depannya? Ada 3 hal konsep, ada 3 hal yang akan tiga hal dasar yang akan dilakukan dalam melakukan sebuah persoalan. Pertama adalah kita harus memahami 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di awal sudah saya jelaskan Pak, 5 posisi kontrol sebagai penghukum teman, kemudian manajer dan sebagainya. Setelah itu kita langsung masuk pada 3 restitusi. Ini sudah implementasinya 3 restitusi. Kemudian yang ketiga, membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, kayak HP dan lain sebagainya, kita masuk pada membuat sebuah keyakinan. Kita buat di kelas sebuah keyakinan, sebuah kesepakatan bahwa HP ini bisa kita gunakan hanya pada saat KBM. Memang anak-anak itu punya sebuah kebebasan, tapi bukan berarti sebuah kebebasan yang mutlak. Tetap harus mendapatkan pendampingan dari kita sebagai guru, dari guru. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau persoalan tadi, ya kita tetap. Kemudian yang harus kita lakukan adalah harus berkolaborasi dengan orang tua. Jangan-jangan persoalan yang dihadapi anak adalah persoalan yang di luar sekolah, bukan di dalam sekolah. Mungkin kita juga butuh kerjasama dengan Bapak Ibu, bapaknya, walinya, atau bahkan kita bisa bekerja sama dengan tokoh masyarakat yang terkait Bapak Ibu. Tidak kemudian segala persoalan yang berat itu kita hadapi sendiri di sekolah, tidak selamanya bisa kita selesaikan. Kita identifikasi dulu persoalannya apa. Apakah memang persoalannya ini persoalan di sekolah dengan teman-temannya di jam pelajaran atau tidak? Jangan-jangan persoalan yang dihadapi bahkan sebelum masuk ke sekolah kita. Walaupun sudah jadi siswa kita, jangan-jangan persoalannya dilakukan di luar sekolah. Makanya kita perlu kerjasama dengan pihak keluarga atau bahkan dengan pihak-pihak terkait dengan seperti itu. Itulah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya, sehingga acara tugas saya di modul 1.4 ini, program pendidikan guru penggerak diseminasi budaya positif, berjalan dengan luar biasa. Bapak Ibu sangat kooperatif selain bantu saya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat kepada kita semuanya, lebih-lebih kepada saya sebagai guru dan terkhusus saya sebagai calon guru penggerak. Semoga saya bisa menyelesaikan pendidikan calon penggerak ini, karena masih lama, baru 2 bulan saya jalani, masih tersisa 5 bulan ke depan. Semoga sukses. Ini juga demi kebaikan sekolah kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helman Hidayat. Saya guru matematika di SMA Negeri 1 Arjasa. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni tentang keyakinan kelas sebagai bentuk implementasi budaya positif di kelas. Keyakinan kelas sangat penting sekali supaya tercipta kenyamanan di kelas, dan keyakinan dibuat berdasarkan kesepakatan dengan siswa. Demikian testimoni saya, sampaikan terima kasih.